Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 2 Juni 2026 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di share ke yang lain. Jadi tidak terasa ya, Mei kita sudah lewat dan kita memasuki di bulan Mei atau bulan Mei lagi bulan Juni ya, yang dimana ini sudah 6 bulan dari tahun 2026. Tidak terasa cepat sekali ya, sudah setengah tahun. Dan kalau kita lihat pergerakan goldnya, ya ini pergerakan gold kalau boleh saya bilang di sini agak campur-campur ya. Jadi di sini akan saya breakdown semua ya, dari time frame besar ke time frame yang kecil. Untuk masalah geopolitik ya, ini bisa kalian baca sendiri sih sebenarnya ya, yang ada di di website financialjuice.com atau enggak yang ada di website investinglife.com. Itu kalian cari aja, kalian ketik aja, kalian bakal ketemu semua apa yang terjadi semalam ya, dari yang bahasanya Trump di sini ya kan, kemudian Iran, kemudian Israel, Lebanon dan teman-temannya. Oke. Jadi daripada saya panjang lebar lagi untuk ngasih taunya gitu kan ya, jadi kalian bisa baca sendiri. Nah, untuk kemarin dari data ekonomi didapat bahwa ISM Manufacturing PMI itu masih cukup lumayan ya, walaupun masih di bawah 55 sih, karena menurut saya kalau 55 itu baru angkanya lumayan bagus. Ini angkanya 54 ya. Untuk hari ini, hari Selasa, kita akan mendapatkan data JOLTS job opening yang dimana diperkirakan akan turun sedikit ya, dari 6,87 ke 6,86. Ini tidak terlalu gimana sih. Untuk tengah malam nanti kita tidak ada Trump lagi yang ngomong, tapi nggak tahu deh ya, kalau semisalnya Trump bisa aja ada wawancara lagi kayak kemarin ke CNBC, atau enggak semisalnya beliau ada juga bilang di Truth Socialnya sendiri ya, karena sekali lagi masalah geopolitik itu kita tidak tahu ya kapan bisa terjadi. Bisa aja terjadi kayak kemarin ya kan, terjadinya itu tepat jam 9 malam ya, tepat jam 9 malam lebih dikit itu marketnya mengalami reaksi signifikan drop ya kan, dari 4.503 selama 1 jam itu sampai 4.448. Ini di 550 pip dropnya. Oke, dan sekarang bagaimana? Oke, di sini akan saya breakdown semua ya. Jadi otomatis ini akan saya hapus dulu karena ini sudah selesai. Ini sudah selesai. H1 akan saya hapus dulu, ya kan? Ini kan saya hapus, ini saya akan hapus, ini saya hapus juga. Oke, target saya masih diamin dulu. Oke, ke atas. Oke, kita ke time frame besar dulu ya. Ke time frame monthly. Oke, monthly kayak bagaimana? Nah, kalau dilihat monthly itu ternyata hari lagi apa ya? Bulan Mei kemarin itu tidak berhasil tutup di bawah low di bulan April. Berarti ada kalanya ini marketnya akan mengalami koreksi dulu untuk melanjutkan penurunan. Karena kalau kita lihat ya, selama dari bulan Maret, April, Mei ini kan selama 3 bulan berturut-turut ini marketnya sudah turun. Nah, ketika sudah turun berturut-turut seperti ini, penentuannya sebenarnya adalah pada bulan ini dan bulan depan. Karena seperti yang sudah saya katakan di analisa terakhir ya kan, kalau semisalnya ini dia turun dan ngerem dan juga dia tidak break secara monthly di bawah 4370, maka indikasi dia untuk bisa turun jauh sampai target saya di 3700 itu peluangnya agak kecil. Ya. Jadi sekali lagi ini penentuannya adalah di bulan ini sampai bulan depan. Kalau bulan ini sampai bulan depan marketnya tidak berhasil tutup di bawah 4.300, maka berarti kecenderungan marketnya akan nge-spike naik lagi untuk membuat all time high itu bisa terjadi lagi. Oke, jadi kalau misalnya target saya bisa kena atau enggak sampai di 4.000, itu adalah minimal monthly-nya itu bisa tutup di bawah 4300 ya, di 4.300. Jadi karena kalau kita lihat di sini candle monthly-nya adalah bisa dibilang hampir doji ya. Besaran ekor atas dan ekor bawahnya ini bisa dibilang hampir sama. Kemudian besaran bodinya ini cukup kecil juga, tidak terlalu besar.
Jadi ada indikasi bahwa untuk di bulan Juni ini kita akan mendapatkan marketnya itu ada kemungkinan ya akan sama di bulan Mei, yang dimana akan ada naik dulu sebelum in the end dia akan turun dan naik lagi dan sepertinya dan apa namanya lanjut ya, yang dimana kemungkinan untuk di bulan Juni ini adalah marketnya, walaupun kita melihatnya sekarang turun ya kan, menurut saya sih dia akan naik dulu sedikit ya, baru dia akan naik naik turun baru dia akan naik lagi. Kemungkinan marketnya akan bergerak seperti ini, dia akan ngebuat high dulu baru dia ngebuat low kemudian ngebuat high, intinya dia akan bergerak turun. Oke. Secara monthly kalau kita lihat stokastik dan RSI keduanya sudah keluar dari zona overbought fix ya. Dari segi RSI memang sih ini belum pasti banget, sorry saya salah ya. Dari segi RSI-nya ini belum keluar di bawah 70, ini sebenarnya masih flat di 69 ya kan, karena harus penutupan monthly sebenarnya. Dan kalau kita lihat dari segi stokastiknya memang sudah fix keluar dari zona overbought, dan ini potensi untuk ngedrive ke bawah itu lumayan ada tenaganya. Oke. Tapi sekali lagi ini adalah monthly. Oke, kita ke weekly sekarang. Weekly sekarang itu kalau kita lihat marketnya ngebuat seperti hammer kalau nggak salah ya. Yang dimana marketnya itu di hari Jumat kemarin mengalami reaksi positif banget ya kan. Dan ditutup hammer. Nah, sekarang kalau kita lihat kita mendapatkan yang namanya weekly low. Sorry, bukan weekly low. Weekly support itu ada di harga 4.500 secara fix. Ya, 4.500 adalah weekly support. Ini tidak bisa diganggu gugat sekarang, karena kalau kita lihat reaksi market di 4.500 bukan daily lagi ternyata. Kemarin kan saya udah bilang untuk masalah daily di 4.500 tidak ada yang minat beli. Ternyata 4.500 itu time frame-nya bukan daily tetapi weekly. Oke, jadi sekalinya nanti kita bisa melihat weekly close di bawah 4.500, maka akan ada kecenderungan besar marketnya akan melanjutkan penurunan sampai ke 4.000. Atau enggak paling dekat aja lah sampai ke low di hari Jumat kemarin. Oh sorry, ya benar ya, low di hari Jumat kemarin di sini ya, ini minggu ya, yang ada di harga kisaran 4.350. Oke, bisa sampai sana. Karena kalau kita lihat ya secara historicalnya, weekly 4.500 ini sebenarnya sudah dites banyak kali ya. Kalau boleh saya bilang awalnya kan berhenti di sini pada saat Maret tanggal 16 ya, Minggu tanggal 16. Dia berhenti di sini, oke. Kemudian dia respect doji, kemudian marketnya terbang naik. Otomatis dia kan apa namanya? Bagus ya, dia berhenti di sini. Respect. Kemudian ketika dia drop, itu dia drop sampai yang ada di minggu tanggal 27 April, dia hampir kena 4.500, kemudian dia mental naik. Tapi pada minggu selanjutnya di tanggal 4 Mei, dia kena 4.500 dan berakhir dia bullish impulsif. Ya, kemudian di tanggal 11 Mei dia hampir kena 4.500 lagi. Sorry. Kemudian di minggu tanggal 18 Mei dia drop di bawah 4.500 tapi masih tutup di atas 4.500. Kemudian di minggu tanggal 25 Mei dia turun jauh sampai ke daily supportnya di 4380 ya kan. Tapi in the end dia masih respect yang namanya support 4.500. Nah, sekarang berarti kita bisa asumsikan bahwa 4.500 akan menjadi fix area valid supportnya. Sekalipun ini kita melihat adanya rejection keras dari 4.500, tetapi ingat dengan teori tembok yang dimana semakin sering area itu dites, maka kecenderungan jebol itu akan semakin besar dan mengatakan berarti area tersebut adalah area yang valid. Oke, jadi kalau kita lihat secara weekly, ini adalah kecenderungan marketnya bisa untuk yang namanya dijebol, tapi kita perlu yang namanya katalis seperti yang saya bilang di awal, yang dimana kalau selama bulan Juni kita potensi ngebuat high dulu baru drop ya, karena di minggu kemarin itu marketnya seperti ngebuat hammer, apa inverted hammer nih ya, saya lupa nih ya bentukannya ya, saya lupa candle pattern lah ya, pokoknya ini kalau nggak hammer, inverted hammer, pokoknya yang terjadi di bawah lah, atau enggak ini kayak tweezer lah kalau nggak salah ya. Ini soalnya kalau kita perbandingkan ekor di minggu kemarin itu memang lebih panjang dibandingkan ekor di 2 minggu yang lalu ya kan. Jadi kayak ibaratnya pola candlenya ini kayak tweezer ya, mirip
tweezer bottom sih kalau nggak salah ya, atau enggak ini hammer doang saya, pokoknya sekitaran itulah. Jadi kalau potensial minggu ini dia itu bergerak naik dulu ya kan, kemudian dia turun, ini juga bisa terjadi ya. Tetapi semisalnya skenario terburuk adalah jika selama bulan Juni itu marketnya akan flat, nggak ada obat, yang dimana secara weekly kita berarti mendapatkan high dan low weekly adalah ada di harga 4.850 sampai 4.500 yang ada di sini. Ya. Ini akan menjadi yang namanya area untuk saat ini jika marketnya memilih untuk bergerak sideways, nggak ada obat. Ya, dari 4,5 sampai 4850. Jika misalnya marketnya memilih seperti ini, dia bergeraknya adalah high, low, dan terus mengambang seperti ini sampai kuartal 3, berarti kecenderungan marketnya akan drop sampai 4.000. Ini bakal sangat luar biasa kecil kemungkinannya. Ya, karena marketnya akan kejebak dari 4,5 sampai 4850. Memerlukan katalis sangat luar biasa ekstrim, entah mungkin dari perangnya atau mungkin paling skenario paling dekat sekarang adalah yield atau enggak dari keputusan FOMC yang kemungkinan akan di price in lagi masalah kenaikan suku bunga di akhir tahun. Ya, jika itu semisalnya terjadi lagi, market mulai behaviornya price in, gold dibuang karena yield US 10 yieldnya naik, treasury-nya itu kan, berarti otomatis ini bakal bisa turun. Tapi kalau misalnya marketnya memilih untuk stuck di tengah seperti ini, wah ini beneran tidak akan menjadi pergerakan yang bagus selama bulan Juni, Juli, Agustus, kayaknya bakal jelek sih. Tapi harapan saya masih sama, yang dimana ini adalah potensi ngebuat low sebenarnya masih ya. Oke, dari segi weekly kita tinggal menunggu marketnya itu adalah ngebuat break di bawah 4,5 supaya valid break di bawah weekly. Secara candlestick seperti itu, kemudian dari segi indikator RSI-nya oke, bisa dibilang ini di bawah 50 sebenarnya, hanya saja dari segi stokastiknya ini masih agak sedikit ragu ya, 3534. Dia sebenarnya ini agak mepet. Dia kalau dibilang ini flat ya, ini flat sebenarnya ya, tidak terlalu signifikan banget kenaikannya atau enggak penurunannya ya. Tapi yang penting dari segi RSI sekarang sih ini dia di 47. Tapi sekali lagi ini kan weekly ya, kita perlu candle close untuk bisa melihat sebenarnya ini RSI-nya dan stokastiknya ini berada di mana. Oke, jadi ingat 4,5 ini adalah weekly support dan itu sudah valid. Ya, apapun penurunan nanti drop di bawah 4,5 itu akan men-trigger marketnya akan turun sampai 4.300, bahkan terjauh bisa menyapu 4.350 dan bisa sampai 4.100 di sini sampai menciptakan daily structure boss lagi di bawah. Oke. Kemudian kita cek ke daily. Nah, di daily ingat daily swing paling besar ya, ingat structure daily paling besar itu adalah low, lower high dan lower low. Oke, apapun yang ada di harga 5415 sampai di 4111 itu adalah bearish structure ya. Dan kalau kita lihat agak kecil lagi ya, agak kecil lagi itu pun juga sama sebenarnya ngebuat low ya. Swing agak kecil ya, dari tadi kan itu swing gede banget ya kan, kita kecilin lagi. Kecilinnya adalah ini ngebuat low, lower high dan lower low. Dah ya, ini adalah daily structure yang bisa dibilang agak lebih kecil dibandingkan dengan yang sebelumnya ya kan. Karena kalau kita pakai yang sebelumnya ini kan gede banget ya, jaraknya pun juga besar. Dari sini ke sini itu dari 5.600 sampai 4.400 kan jauh banget. Kemudian dari 4.400 sampai 5.400 jauh lagi. Dari 5.400 sampai 4.100 juga jauh sekali ya kan. Karena ini terlalu jauh ya kan. Untuk mencari yang agak lebih kecil kita bisa pakai yang di sini. Nah, intinya untuk yang swing bisa dibilang kayak apa ya, swing mungkin 2 bulan terakhir ya, bukan tahun ini. Tapi kalau dibilang tahun ini sih bisa saya bilang ini swing tahun ini adalah ini tahunan ya bisa dibilang. Kemudian untuk swing let's say 3 bulan atau enggak 2 bulan terakhir adalah ini swingnya. Jadi otomatis tahunan bearish ya, let's say lah ya. Kemudian yang 2 bulan atau enggak 3 bulan terakhir adalah bearish juga, yang dimana ini adalah sudah ngebuat low, lower high dan lower low.
Jadi ya udah, sekarang kita tinggal menunggu marketnya ngebuat lower high lagi sebelum ngebuat lower low lagi. Oke ya. Kalau udah begini, apakah apakah dengan begini marketnya akan potensi melakukan lower high lagi ke atas sebelum melanjutkan lower low lagi? Ya bisa jadi. Ya, bisa jadi. Jadi kalau dilihat apakah kita bisa tembak buy untuk melanjutkan ke atas sebelum lanjut turun ke bawah? Ya, tapi kalau kalian pengen cari, ya silakan. Tapi kalau saya pribadi, saya sih ada open buy kemarin malam di 450 sebagai angka psikologi. Dan itu akan saya ngide untuk tembak swing untuk mencari swing sell. Karena sekali lagi, saya pribadi masih kondisinya adalah bearish. Ya, entah swing sell-nya akan saya taruh di mana. Mungkin kisaran 4625 atau enggak 4650. Oke. Dan kalau kita lihat dari segi daily-nya, dari segi daily swing tadi ya 2 bulan terakhir, ini kan sekali lagi ini adalah low, lower high, dan lower low. Nah, kalau kita tarik berdasarkan Fibo-nya, oke, historical kemarin dari sini sampai sini, marketnya respect 61,8 lebih dikit, ya kan? Dan kalau kita tarik sekarang dari sini dan di sini, 61,8-nya ada lebih dikitnya sampai di 4650. Jadi saya akan ngide untuk cari swing sell kisaran sini. Jika semisalnya itu marketnya memilih untuk lanjut naik sampai sini, terjadi konfirmasi, baru saya akan ngide untuk cari ambil swing sell. Tapi kalau sekarang saya masih untuk coba ambil swing buy tapi tipis dulu, ya, tidak pengen banyak-banyak dulu. Oke, itu dari segi swing yang namanya bisa lihat sih dibilang 2 bulan terakhir. Oke, sekarang kalau kita bicarakan swing daily-nya dalam kurun waktu mungkin sebulan terakhir lah ya, sebulan terakhir ya, atau enggak mungkin berapa minggu ke belakang. Oke, kita tariknya dari sini ya. Ini adalah low, oke. Ini adalah lower high, ini adalah low, ini sudah ngebuat higher high. Oke. Jadi secara apa ya bisa dibilang ya, 1 bulan atau enggak 3 minggu terakhir lah ya, bisa dibilang swing daily-nya ini sudah ada 1 change of character. Seret. Oke. Change of character-nya ini adalah sebatas ekor. Ketika terjadi change of character seperti ini, marketnya kan turun langsung, ya kan? Marketnya turun dan ini kalau dibilang dia berhenti di 4450 juga dan kemudian nge-spike naik. Berarti dari segi bisa dibilang internalnya lah ya. Sekali lagi internalnya sekarang kalau dibicarakan adalah mana roadmap saya nih, kok hilang. Bentar. Roadmap saya di mana ini? Wow, jauh banget di sini. Ya. Berarti dari segi daily-nya ya, dari segi daily yang bisa saya katakan, yang bisa saya katakan sekarang dari segi daily-nya adalah bullish. Tapi sekali lagi, bullishnya ini hanyalah sebatas marketnya itu ngebuat change of character dalam hal ekor doang. Karena kalau kalian lihat versi line chart, dia masih ngebuat yang namanya lower low, belum ada higher high sebenarnya dari segi line chart. Tapi dari segi candlestick-nya, ya dia tembus kemarin ya kan, di hari Jumat kemarin dia tembus sampai 4595 ya kan, 4595 change of character terjadi walaupun ekor doang. Tapi ya udah, itu adalah skenario-nya. Tapi ingat ya, ini adalah swing versi 1 bulan terakhir atau enggak let's say 3 bulan terakhir. Tapi kalau versinya yang besar kan seperti yang tadi saya bilang ya kan, ini tetaplah bearish. Oke. Jadi kalau dibilang sekarang karena saya bahasnya cuma internalnya doang, ya ini kalau dibilang change of character ya yes, ini change of character. Ya. Jadi kalau dilihat change of karakternya daily tembus dan drop kemarin di hari Senin, ya ini wajar ya kan karena sudah change of character. Kalau gitu apakah kita bisa tembak buy dengan menargetkan sekali lagi adalah sampai sini 4650 atau enggak sampai ya 4625 juga bisa lah di sini ya, karena kan tadi 61,8-nya kan sekitaran sini ya. Nah ini saya buat dan 61,8-nya kisaran 4622 lah kisaran sini. Apakah bisa sampai sana? Ya kita lihat aja lah nanti. Tapi kalau kalian mau sih silahkan. Oke, dari segi daily seperti itu internalnya ya kan, sekali lagi ini sudah change of character ekor doang, bukan body candle close. Nah dari segi daily sekarang kalau kita lihat apakah di sini dia valid ngebuat
bullish divergent. Kalau kita lihat secara sekilas ya, memang dari segi bukan line chart, candlestick-nya itu dia ngebuat lower low. Fix, kita sudah ngelihat nih lower low, nggak usah pakai line chart, ini juga sudah kelihatan ekornya lebih rendah. Kemudian dari segi stokastik agak sedikit aneh. Kenapa saya katakan sedikit aneh? Karena di sini kalau dilihat dia itu sudah ngebuat gelombang kedua, bukan satu gelombang ya. Bukan satu gelombang, dia ngebuat gelombang kedua di sini. Nah, ini saya agak sedikit dilema di sini ya. Apakah di sini memang valid menjadi bullish divergent atau enggak? Atau bahkan ini adalah bullish divergent dari time frame yang bukan time frame, dari structure yang sangat jauh ke belakang, yang dimana ditariknya itu di sini. Jika demikian, ini berarti bullish divergentnya validnya bakal terjadi sih. Ya, validnya bakal terjadi. Karena dilihat dari segi daily, jika ditarik dari sini ya, jika ditarik dari sini, ini bisa menjadi bullish divergent. Ya, ini bisa menjadi bullish divergent dari stokastiknya. Kalau kita tarik dari pergerakan low terakhir di sini, nah ini yang saya bilang tadi agak sedikit khawatir ya, karena dia ini sudah ngebuat dua swing low sebenarnya ya, bukan dua swing low, dua gelombang, 1, 2 di sini. Nah, ini agak bingung saya di sini sebenarnya ya, karena sekali lagi saya ngelihat itu ngebuat divergent atau enggak, lebih baik adalah ngelihatnya itu secara rapi ya. Kalau dia kayak begini enak, tapi kalau sudah dia begini, nah ini agak males sih sebenarnya ya. Kalau sudah dua gelombang itu sebenarnya agak males. Tapi kalau gelombangnya dilihat dari sini ya, dari sini dan ke sini, ya mungkin bisa jadi bullish divergent. Nah tapi sekali lagi tergantung market ya, apakah benar akan terjadi bullish divergent atau enggak ya, hanya market yang tahu. Kalau kita lihat dari segi stokastiknya seperti itu bullish divergent, sedangkan dari segi RSI-nya itu masih flat, tidak ada tanda-tandanya itu adalah divergensi, tidak ada ya. Divergensi ya bisa dibilang agak sedikit maksa, divergennya sih bisa aja sih ya. Yang dimana ditariknya itu dari sini ya kan, ini dia ngebuat low, sedangkan dari sini dia ngebuat high ya kan tuh. Ya agak maksa sedikit, cuman ya dapat lah. Oke. Tapi yang penting dari segi RSI sekarang adalah dia itu tidak mau turun di bawah 40 secara secara total ya. Secara daily-nya itu dia turun di bawah 40, ditolak lagi, turun di bawah 40, ditolak lagi. Jadi ibaratnya sekarang RSI-nya itu tidak mau bergerak turun di bawah 40, karena setiap dia turun di bawah 40 pasti ditolak. Hanya saja sekarang halangannya adalah ada di angka 50. Kalau dia daily-nya bisa di atas 50 dan didukung oleh stokastiknya naik, berarti ya udah, ini kemungkinan marketnya akan menjadi naik ya, berarti akan bisa sampai 4620, 4625 atau 4650 ya. Seperti itu. Kemudian dari segi daily ya, ingat ini hanya internal doang ya. Untuk masalah support resistance sekarang dari segi daily-nya jujur saya agak susah nyari support resistance daily, karena marketnya pada saat akhir Mei kemarin agak sedikit bikin ketidakjelasan di sini ya. Banyak banget noise-nya di sini. Jadi dari segi daily support resistance lebih baik saya pakainya di sini ya, 4380 ya, 4380 atau enggak 4400 ya, kisaran sini lah ya, lebih baik. Dengan sampai di daily-nya adalah 4650 juga, di sini juga bisa. Ya, ini kalau digeser pun juga dapat nih sebenarnya tuh. Tuh kan. Jadi 4650 ini bisa menjadi daily juga ya kan. Tuh. Jadi ini akan saya buat 4650 menjadi daily aja lah. Untuk tengah-tengahnya jujur saya juga agak pusing. Antara 4350 sampai 4650 ini tengah-tengahnya jujur saya agak worry ngasihnya. Ya karena sekali lagi ini banyak banget tembok yang nggak jelas di sini. Oke, daripada kita melihat noise-nya terlalu banyak, lebih baik kita cari yang gampang aja ya. Di atas dan di bawah, paling bawah. Udah gitu aja. Oke, sekarang kita kembali lagi ke H4. Nah, karena daily internalnya adalah bullish, jadi otomatis H4-nya sekarang adalah sudah bullish sebenarnya ya. Karena kalau dilihat sekali lagi analisa terakhir, ini kan marketnya terjadi change of character di sini. Ya, terjadi change of character di sini dan marketnya kemarin malam adalah retest dari change of characternya.
Dan kalau diukur juga dari Fibonacci-nya dari sini sampai sini, marketnya benar-benar berhenti di 61,8 dan retrace naik, ya kan? Sorry, bukan retrace naik, dan lanjut naik. Walaupun secara sorry ya. Oke, tetap ya, ini H4 tetap bullish. Saya kira ini marketnya akan menjadi bearish. Saya baru ngeh ini candle H4-nya ini adalah lebih tinggi high-nya yang merah dibandingkan yang hijau. Jadi ini secara H4 adalah awalnya dia itu adalah low, lower high, lower low, lower high, lower low, higher high. Oke. Tidak ada yang namanya higher high di sini, ya kan? Di sini terjadi body candle close, ya kan, change of character, dan semalam marketnya retrace. Dan potensi dia ngebuat higher high baru ya bisa jadi. Karena sekali lagi kalau dia mau ngebuat higher high, tinggal tunggu marketnya ini ngebuat break of structure di sini. Udah deh, clear, ya kan? Nah, berarti sekarang dari segi H4-nya sekarang bagaimana? Ya H4-nya bullish sebenarnya. Oke. Tinggal menunggu boss aja di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa nge-buy dengan melihat daily sudah menjadi bullish, H4 menjadi bullish? Karena semalam juga marketnya respect 61,8, respect change of character di test, dan sementara ini H4 masih respect dari support sebelumnya, ya kan, di harga 4453 sampai 4470 lah, let's say. Sebenarnya sih halangannya itu cuman lagi satu aja sih untuk masalah support resistance H4 ya. Yang bisa saya kasih sebenarnya ada lagi satu, yaitu ada di harga 4510. Saran sini. Sana sampai di sini ya. Jadi sebenarnya halangan H4 untuk bisa naik tinggal lagi satu ini doang sebenarnya. Kalau bisa H4 di atas 4510, maka ini akan mengkonfirmasi marketnya akan kembali lagi naik sampai ke 4570, 4580, bahkan bisa lebih tinggi. Ya. Jadi kalau mau cari aman buy bagi yang sudah telat buy di bawah di 4460, 4450, sekarang yang paling worth it untuk dicari sell-nya, dicari buy-nya adalah tunggu di atas 4510 secara H4, konfirmasi retest, nanti kalian bisa cari buy. Kalau justru H4-nya dia ke bawah lagi, ya di bawah 4450, lebih baik jangan ngide cari buy lagi. Ya, walaupun H4 ini adalah masih dalam kondisinya bullish, saya worry-nya adalah justru dia ngebuat in the end itu bisa menyapu liquidity di bawah di sini, ya. Karena sekarang harga di tengah-tengah, jujur saya tidak terlalu niatan kalau mencari tengah-tengah sekarang, ya. Tapi kalau harganya balik lagi kisaran 4460, 4450, kalian cari konfirmasi buy silahkan. Tapi saya pribadi sih kalau mau cari aman ya, karena ini sudah dites change of karakternya dan juga sudah tes dari support H4-nya. Saya lebih baik menunggu marketnya break di atas 4510, baru saya akan tambah muatan lagi di atas 4510. Kayak begini. Saya sih masih mencari skenario-nya lebih worth it seperti ini untuk cari buy-nya. Kalau cari sell, jujur saya pribadi untuk sekarang belum niat cari sell dulu. Untuk sekarang ya, untuk sekarang belum. Cuman kalau nanti ke depannya ada, ya saya akan cari sell tetap. Karena sekali lagi bias saya adalah tetap untuk di kuartal 2 adalah cari sell. Cuman kalau bisa cari sell swing kan lebih enak gitu kan ya, daripada cari sell tengah-tengah gitu. Sell swing di 4650 atau enggak mungkin sampai 4, ya ini 4620 ya kan, swing sell itu enak sih. Oke. Sekarang kita ke H1. Nah, H1 berarti internalnya sekarang kita adalah bearish. Nah, kenapa saya katakan 4510 menjadi trigger yang bagus untuk cari buy? Karena ini akan mengkonfirmasi H1 akan kembali lagi menjadi bullish. Karena internal H1 adalah bearish, oke? Karena H1-nya adalah low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Change of karakternya itu ada di atas 4512. Secara H4 juga berarti di atas 4510, ya kan? Ya udah deh. Tinggal tunggu aja break di atas tuh kayak tadi, ya kan? Tunggu break, change of character, retest, udah balik cari buy, beres gitu kan? Gak ribet gitu loh. Dan kalau di bawah sih memang di sini ada area buy-nya yang kemarin ya kan, di sini area base-nya. Dan semalam marketnya memang belum kena area base dari 4439 atau 4450, 4440 ya kan. Cuman ya udah deh, nggak tahu deh ini marketnya akan memilih lanjut naik, break ke atas, change of karakter H1,
atau marketnya memilih turun dulu lagi dikit ya kan. Mungkin dia nyentuh doang baru dia akan tembus naik kayak begini. Ya, ini bisa jadi. Oke. Berarti H1-nya sekarang adalah bisa dibilang bearish ya, ini H1 bearish. Dengan ya udah. Ini menjadi bisa apa namanya area supply-nya di sini. Tuh, ya kan? Udah. Apa nih? OB lah sebutannya juga boleh ya kan tuh. Enggak supply ya, apapun lah sebutannya ya. Itu. Oke, jadi H1 adalah bearish. Kalau dilihat 15 menit sekarang adalah wah, ini 15 menit agak payah sih sebenarnya. Ya, 15 menit ini kita juga masih bearish sih sebenarnya ya. Karena dari dropnya di sini sama kayak H1 nih, langsung tegak lurus ke bawah. Dia tidak ada ngebuat swing lower high dan lower low secara 15 menit. Ya, jadi 15 menit ini adalah bearish. Kemudian H1 juga sama-sama bearish. Kalau gitu apa kita cari sell? Ya kalau kalian scalping lebih worth it-nya adalah ya memang cari sell. Ya, tapi kalau mau tembak jauh ya untuk sekarang adalah daily-nya dan H4-nya adalah bullish. Ya udah nih, ini tinggal tunggu aja sih. H4-nya ini kembali lagi bearish atau enggak daily-nya menjadi bearish lagi baru bisa tembak jauh ya. Tapi itu sekali lagi adalah cukup jauh ke bawah ya. Wajib tunggu di bawah 4370 ya. Kalau sekarang sih jujur di tengah-tengah lebih baik kita cari sell memang. Cuman untuk ngelawan daily dan juga H4 bullishnya ini agak sedikit berat, itu aja sih. Oke, kalau mau cari sell apakah sekarang bisa? Sebenarnya sih untuk cari sell sekarang saya nggak gimana ya, nggak serak sih sebenarnya ya untuk cari sell sekarang sih sebenarnya. Ya, untuk sekarang sih saya masih lebih prefer cari buy dulu ya. Cuman dengan syarat ya ini break ke atas sih sebenarnya. Baru bisa saya cari buy. Untuk saya cari sell mungkin lebih baiknya adalah tunggu dia ke order block lagi ya kan, kemudian dia ngebuat drop. Itu. Saya lebih prefer ke sana untuk cari sell-nya. Kalau di tengah-tengah kayak begini saya masih agak ragu sih sebenarnya untuk cari sell. Walaupun bisa aja. Cuman itu agak payah karena time frame-nya pasti wajib lebih kecil daripada 15 menit. Oke. Jadi ini roadmap-nya dan tadi sudah dikatakan di awal ya kan secara swing daily-nya seperti apa, jadi jangan sampai gegabah ya kan. Dan juga wajib kalian ingat masalah geopolitik itu bisa terjadi kapan aja, entah siang, sore, malam, tengah malam, I don't know ya, kita semua nggak tahu, we don't know kapan bisa terjadinya ya kan. Tiba-tiba tengah malam tweet dari Trump atau nggak pihak dari Iran ada ngomong lagi itu kan, atau nggak Israel, Lebanon, Hezbollah dan kawan-kawannya ngomong lagi. Wah, itu bisa berubah lagi. Tapi yang pasti untuk nanti malam secara data ekonomi kita akan melihat job opening nanti malam. Ya, jam 10 malam WITA atau jam 9 WIB. Jadi hati-hati aja untuk berdasarkan news ini. Untuk masalah geopolitik sekali lagi harap waspada aja, jangan terlalu anggap enteng dan ingat taruh stop loss untuk sekarang. Karena kalau kalian biarin ini kalian bakal terseret agak berat. Itu aja sih. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.